Setidaknya terdapat 7 pertemuan yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Di hari pertama, mengawali rangkaian acara KTT ASEAN ke-40 dan 41 yang digelar di Kamboja pada 10 November 2022, 5 diantara adalah pertemuan dalam konteks ASEAN dan 2 lainnya adalah pertemuan bilateral. Dimulai dari pertemuan Royal Audience dengan Raja Kamboja, Norodom Sihamoni. Sebagai Ketua ASEAN tahun depan, Presiden Jokowi diminta menyampaikan pandangannya. Selain menyampaikan apresiasi kepada Kamboja sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk meneruskan keketuaan ASEAN tahun depan di tengah situasi dunia dan kawasan yang tidak mudah. Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan harapan dan dukungan Kamboja dan semua anggota ASEAN selama keketuaan Indonesia. Yang kedua, tatap muka atau interface dengan ASEAN Interparliamentary Assembly. Dalam pertemuan ini, kepala negara menyoroti berbagai tantangan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh ASEAN. Selain mencoba membantu penyelesaian krisis di Myanmar, ASEAN juga harus mampu menavigasi menajamnya rivalitas di antara kekuatan besar. Dan menghadapi tantangan ini, Presiden Jokowi menyerukan pentingnya ASEAN menjadi bagian dari solusi. Untuk itu, Presiden mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dengan parlemen untuk memperkokoh persatuan dan sentralitas ASEAN. Sebagai Ketua ASEAN tahun depan, Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi membangun ASEAN yang lebih kuat agar mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Presiden juga mengharapkan dukungan parlemen dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan. Pertemuan yang ketiga adalah tatap muka dengan Wakil Pemuda ASEAN. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa bonus demografi ASEAN harus dikapitalisasi agar Asia Tenggara dapat menjadi epicentrum of growth. Dan terkait dengan hal ini, ada 2 hal yang ditekankan oleh Presiden Jokowi. Yang pertama, kaum milenial dan generasi Z harus menjadi pendorong untuk mempercepat transformasi digital di kawasan. Presiden memberikan data-data bagaimana startup di Asia Tenggara yang digawangi oleh anak-anak muda telah menghasilkan 8,2 miliar US dollar di tahun 2020. Modalitas inilah yang akan memungkinkan ASEAN untuk melakukan lompatan besar menjadi negara maju. Kedua, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemuda perlu membawa peran dalam pembangunan ekonomi hijau. Presiden menaruh harapan besar agar generasi muda ASEAN menjadi garda terdepan untuk mengusung ekonomi masa depan yang hijau dan berkelanjutan. Selanjutnya, yang keempat, Presiden Jokowi bertemu dengan perwakilan Business Advisory Council. Presiden mendorong kemitraan dunia usaha dengan pemerintah di tengah situasi guncangan finansial global. Ia menegaskan pentingnya peran sektor swasta baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, Presiden juga menyampaikan mengenai pentingnya sinergi untuk memperkokoh UMKM sebagai tulang punggung ekonomi ASEAN. Kemudian pertemuan terakhir yang diikuti oleh Presiden Jokowi pada 10 November 2022 ini adalah KTT Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle yang ke-14. Presiden menyampaikan bahwa kerjasama subkawasan IMTGT telah membawa manfaat langsung bagi 92 juta masyarakat. Hampir 10 tahun terakhir, GDP di kawasan ini meningkat 39% termasuk pada saat pandemi. Dan di tengah ketidakpastian global, Presiden Jokowi mengajak agar ada penguatan komitmen IMTGT dengan 3 fokus utama, yakni yang pertama, membangkitkan sektor pariwisata subkawasan. Kedua, Presiden Jokowi menyampaikan perlunya mempercepat pembangunan hard and soft infrastruktur. Presiden memandang infrastruktur fisik, sumber daya manusia adalah pilar pembangunan yang saling melengkapi. Terkait dengan hal itu, Presiden mengajak agar ada fokus yang lebih kuat untuk meningkatkan konektivitas 6 koridor ekonomi, serta penguatan kerjasama riset dan pendidikan. Dan yang ketiga, Presiden Jokowi menekankan mengenai pentingnya mewujudkan ekonomi subkawasan yang hijau dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah 2 pertemuan bilateral. Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Hotel Sofitel dan ada beberapa isu yang dibahas oleh Presiden Jokowi dan PM Lee, yaitu soal G20, isu Myanmar, dan rencana pertemuan Leaders Retreat tahun depan. Dan yang terakhir, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Asian Development Bank Masatsugu Asakawa di Hotel Soka, Phnom Penh. Presiden Jokowi mendiskusikan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, khususnya di tahun depan saat Indonesia menjadi ketua ASEAN dengan tema utamanya adalah ASEAN Matters Epicentrum of Growth.